Perkenalkan, nama saya Arnold Pekali. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya dengan judul hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di Desa Fatukanutu tahun 2023. Dosen mata kuliah Ibu Frida Valo, SPD MSI, dosen prodi Pasarir SK MSI. Diare itu sendiri adalah buang air besar pada balita atau anak lebih dari 3 kali per hari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dan dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung selama 1 minggu. Itu menurut Subgio, Bambang, Nur, dan Nur Tajo 2012. Menurut Kemenkes RI 2011, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di negara berkembang seperti di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sanitasi itu pun ialah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah, memadai sampah agar tidak dibuang sembarangan. Itu menurut Depkes RI 2011. Sanitasi juga merupakan tindakan untuk membunuh bakteri atau bibit penyakit. Sanitasi lingkungan adalah itu juga mempunyai pengertian status lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Menurut Agung dalam Widiono 2008. Menurut data WHO tahun 2017, secara global hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Penyakit diare merupakan salah satu penyebab kedua anak di bawah usia 5 tahun dan sekitar 525.000 kematian pada anak setiap tahun yang diakibatkan oleh penyakit diare tersebut. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022, berdasarkan data UNICEF di Yaman sekitar 109.000 kasus diare akut, yang mana hampir 1/3 dari kasus yang dilaporkan menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi di sini Desa Fatukanutu itu desa yang mencapai kasus dia lumayan tinggi. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, kasus diare di Desa Fatukanutu mencapai 135 kasus dengan jumlah penduduk 121 921 juta. Target penemuan pada laki-laki 1.348, pada perempuan 1.261. Ditinjau dari segi umur, penyakit diare lebih banyak menyerang pada usia balita yang tinggal di perdesaan. Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kota Kupang 2020, dari semua desa penderita diare terbanyak terjadi pada anak balita. Desa ini termasuk salah satu desa yang jumlah kasus diarenya cukup tinggi, dan menurut data Puskesmas Fatukanutu tahun 2020, jumlah penderita diare 100.000 kasus. Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah penderita mencapai 205 kasus, dan pada tahun 2022 bulan Januari sampai Juni mencapai 347 kasus. Pada tahun 2022 bulan Januari sampai Juni, kasus penderita paling tinggi berasal dari desa dengan jumlah 307 kasus adalah pada anak balita. Lalu berdasarkan pengambilan awal di Desa Fatukanutu pada tahun 2020 hingga 2022, kasus kejadian diare pada balita di Desa Fatukanutu meningkat hingga 307 kasus. Fatukanutu merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang. Jumlah penduduknya sekitar 1.398 jiwa. Jadi rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan masalah pada penelitian yang saya ambil itu, apakah ada hubungan sanitasi dengan kejadian diare pada balita di Desa Fatukanutu. Sesuai dengan judul penelitian saya, terkaitannya sanitasi dengan hubungan sanitasi dengan diare, saya ingin mencari tahu apakah permasalahan sehingga lingkungan itu menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan pemicu terjadinya banyak penderita diare pada balita itu sendiri di Desa Fatukanutu. Di sini tujuan penelitian ada tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di Desa Fatukanutu tahun 2003. Tujuan khusus mengidentifikasikan kondisi sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di Desa Fatukanutu tahun 2003.
Bagian B, mengidentifikasikan kejadian diare pada balita di Desa Wononutu tahun 2003. Bagian C, menganalisis hubungan sanitasi hubungan dengan kejadian diare pada balita Desa Wononutu tahun 2023. Manfaat penelitian, manfaat teoretis, di mana di sini terbagi menjadi manfaat praktis itu bagian A, B, C. Bagi peneliti itu mempunyai manfaat, bagi instansi kesehatan juga mempunyai manfaat, dan bagi masyarakat juga mempunyai manfaat seperti yang tertera pada PowerPoint tersebut. Manfaat teoretisnya. Di sini saya memberikan solusi bagaimana tindakan yang harus kita lakukan untuk sedikit tidaknya mengurangi atau mencegah terjadinya kembali peningkatan diare pada balita itu sendiri. Baik menurut saya atau yang saya selama saya kaji. Jadi di sini di mana peran penting seorang pendidikan kesehatan, lebih khususnya dunia kesehatan. Sebagai contohnya, saya sebagai mahasiswa sebelum saya beranjak menjadi profesi atau perawat yang sudah sah, sekarang saya masih dalam pendidikan mahasiswa. Saya memberikan saran untuk desa ini memberikan masukan kepada setiap desa-desanya untuk memberikan masukan tentang adanya tenaga kesehatan dalam rangka seperti penyuluhan dari masyarakat, dari desa memberitahukan kepada dunia kesehatan atau puskesmas tertentu untuk melakukan penyuluhan tentang diare agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa salah satu contohnya lingkungan itu ternyata di sekitar itu yang dianggap tidak berbahaya ternyata mempunyai dampak yang menyebabkan diare itu sendiri. Jadi peran penting dari seorang perawat itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bahwa bahaya itu diare itu sendiri sangat bahaya, apalagi pada balita. Baik, mungkin itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu.